Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimakumullah, santriwan dan santriwati yang lagi sedang semangat belajar mempelajari ad-din untuk meningkatkan kemampuan ibadahnya. Semoga kita semua dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita diberi kemampuan lahir batin untuk senantiasa berupaya meningkatkan nilai iman kita melalui memperbanyak ibadah yang kita praktekkan dengan semata-mata berharap ridho Allah saja. Amin. Kemudian saya tadi baca ayat Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi amwalukum, auladukum, azwajukum, auladukum juga ada amwalukum, auladukum fitnah. Azwajukum, auladukum aduan. Amwalukum, auladukum fitnah. Kok jadi seram banget hidup ini? Istrimu, anak-anakmu, musuhmu. Satu lagi di bawahnya, harta bendamu dan anak-anakmu cobaan yang bikin ruwet hidupmu. Cobaan itu bikin ruwet. Jadi kita dikasih tahu oleh Allah bahwa di dalam kehidupan rumah tangga itu yang betul-betul setiap rumah tangga memperhatikan itu. Jangan sampai masuk ke dalam istilah musuhmu atau menjadi ujian dalam kehidupan hidup. Maka kalau mampu itu kita atasi, itu kewajiban utamanya kepala keluarga, ayah bunda. Kemudian kalau mampu, Rasulullah bersabda SAW, nanti kalau sudah meninggal cuma 3 yang bermanfaat, itu apa itu? Sedekahun jariyah. Kemudian ilmu taqabi. Kemudian lagi anak soleh yang ada 2. Jadi 3 ini. Jadi kalau gitu pembinaan azwajukum, auladukum tadi dan amwalukum dan harta benda yang diterima itu harus digunakan untuk sampai kepada 3 ini. Kalau nggak disampaikan ke 3 ini ya percuma, capek sama dengan bau makan salah gawe ngantuk tidur sama dengan kambing, makan kenyang bawa kotoran ngantuk tidur sama juga dengan kodok, makan kenyang ngantuk tidur ya. Semua makhluk begitu, ayam juga begitu, makan kenyang bawa kotoran ngantuk tidur, burung juga begitu. Jadi tidak ada guna-guna hidup itu kalau nggak sampai kepada prinsip menghadapi istri dan anak dan harta yang kita miliki, gunakan untuk sampai pada 3 yang tadi itu. Kalau nggak sampai capek kita hidup, kita tahu neraka. Naudzubillah, ngeri amat. Sehari sampai yaman anda rabbik kan di sana 5 tahun sehari sisi Allah itu sama 1000 tahun itu. Kalau masuk neraka seperempat hari aja 250 tahun ditekor kita. Apalagi masuknya 1 hari neraka, sampai 1000 tahun dunia. Sebab sekali mati nggak balik lagi, nggak ada eksperimennya. Jadi coba kita hidup pertama, nanti kalau yang kedua baru kita sungguh-sungguh. Nggak ada yang keduanya, sekali mati berlaku ketiga ini. Enggak, ya sudah, ngeri sudah. Hartanya ditumpuk. Untuk apa itu? Kalau bukan untuk mendapatkan
tinggal dapat pahala. Ditumpuk harta, kaya dia, kaya bukan main. Hasilnya makan kenyang, buang kotoran, ngantuk tidur. Oh miskin, dia semiskin-miskinnya. Hasilnya makan kenyang, buang kotoran, ngantuk tidur. Apa bedanya? Ditumpuk, sudah numpuk. Ya sama juga, miskin sama juga, makan kenyang. Cuma yang kaya makan kenyangnya bakar sate, mau sate kambing, marak, sop. Yang miskin si miskin makan saya makan sayur asam. Hasilnya sama, kenyang, ngantuk tidur. Nggak ada bed. Gila di kampung saya itu ada orang gila sudah 25 tahun lebih, masih hidup hari ini, belum ada berpuasa. Makan kenyang, buang kotoran, ngantuk tidur juga. Gila 50 tahun. Jadi tahu-tahu kambing itu juga makan kenyang, buang kotoran, ngantuk tidur. Lah kalau udah sampai yang 3 tadi, untuk apa hidup? Hartanya tidak menjadi amal jariah, tidak punya amal jariah. Mana amalnya? Nah, atau ilmunya kan jadi amal jariah. Pokoknya pahalanya ngalir sampai dia mati. Setelah mati ngalir terus. Nah itu harta bisa dimanfaatkan untuk itu, istri, anak bisa dimanfaatkan untuk itu juga, mengalir terus sampai kita mati masih bermanfaat. Anak kita, waladun sholihun yad'ulahu itu, itu anak PPUI itu. Kalau anak PPUI tidak sampai pada itu, wah rugi. Dengan penghafal Quran, kalau tahu bandel ya nggak bisa, harus betul-betul berniat ibadah dari semua kegiatan. Ibadah itu dari seluruh kegiatan. Karena saking sayangnya Allah sampai selagawe ini disuruh cari surga. Dari surga lewat selagawe masuk toilet. Saking kasih sayangnya Allah, makan enak, cari surga lewat makan enak. Coba saking kasih sayangnya Allah sama orang beriman. Terus tidur nyenyak. Kita yang tidur nyenyak, kita yang menikmatinya, bukan Nabi kita. Cari surga lewat tidur nyenyak. Alangkah kasih sayangnya Allah sama kita ini. Begitu kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita nggak sampai dapat itu, yang 3 itu, mati, atau masuk neraka. Nggak usah 1 hari 1000 tahun, 1 jam aja. Itu 80 tahun itu. Panasnya paling rendah, baranya di telapak kaki, yang mendidih kepalanya itu yang paling ringan. Baranya diinjak, kakinya di telapaknya, tapi langsung yang otaknya itu yang mendidih. Saking panas, itu panas yang paling ringan. Sementara panas api dapur aja 5 menit nggak sanggup, colok di mata. Apa gimana itu? Ngeri. Maka harus betul-betul 3 ini harus kita menjadi arah tujuan yang menjadi ini acuan kita ke sana. 3 ini, sebab semua orang punya 3 ini. Jadi kalau orang gila dari bujang, kalau orang waras tuh punya 3 ini mesti punya harta, banyak apa sedikit tapi mesti punya harta. Manusia namanya, mesti punya keluarga. Apa punya anak, tidak punya anak, tapi mesti punya keluarga. Kalau punya anak banyak ya lebih bagus lagi. Cuma hati-hati kalau menjadi aduan laku, menjadi musuh, wah bahaya. Terus atau anak soleh yang mudah-mudahan ini santriwan santriwati pondok ini semuanya menjadi anak-anak soleh dan soleh. Amin. Nah, sehingga betul-betul kita hidup ini bermanfaat, ada gunanya. Tidak hidup untuk mempersiapkan diri dapat api walaupun yang sangat ringan tadi, ngeri. Kalau yang sangat beratnya panas itu apa? Narullahil lati tattaliu narullahil muqaddari tattaliu al fidah. Api itu bukan cuma di luar, di dalam dadanya itu nyala apinya. Bukan cuma di luar.
Wah itu kayak apa itu? Kalau yang paling ringan itu baranya diinjak, kepala aja yang di otaknya yang itu paling ringan. Kalau yang berat itu entah berlari, mungkin terlatih terlalu alat, won, atuh api Allah itu yang menyala di dalam dadanya. Jadi di hati itu apinya nyala. Bukan cuma di telapak kaki, bukan cuma di luar itu, ringan. Itu sehari sama dengan 1000 tahun. Jangan tuh coba 1 menit, bukan 1 menit 60 detik, bukan. 1 menit di akhirat itu berapa? Nggak tahu lah. Sebab sehari 1000 tahun, seperempat hari 250 tahun tuh. Pokoknya jangan sampai 1 detik masuk neraka itu jangan. Itu caranya lewat apa tadi yang 3 itu yang harus dicapai. Kalau enggak ini minggir gitu. Kalau kita sudah nggak bisa juga minggir. Nabi Nuh alaihissalam, karena dia nabi kan, anak istrinya masuk neraka. Nabi masuk neraka, padahal bapaknya nabi. Nabi Nuh karena kasihan sebagai manusia, itu anakku yang Allah minta diselamatkan. Itu bukan keluarga kamu, minggir. Sampai Allah bilang itu bukan keluarga kamu, karena nggak sampai kepada menjadi. Nah itu tadi, yang 3 itu tadi. Bahwa itu dari sekali hidup ini, kalau kita nggak serius, nanti kita main-main. Yang enggak minggir, gitu. Jangan kau jadi orang bodoh, katanya Allah kepada Nabi Nuh. Karena anak istrinya seperti itu tidak mau taat, masih didoakan saja sudah maksimal. Didoakan mudah-mudahan menjadi bisa diselamatkan, diampuni segala macam. Katanya Allah jangan jadi orang bodoh, Nuh. Itu bukan keluarga kamu, sampai begitu. Saking ngerinya hidup sekali ini, kalau yang 3 ini kita tidak upayakan. Kalau kaya miskin itu tidak usah dipikir, itu tidak maunya kita. Coba siapa mau kaya? Belum saya ngomong, saya dulu angkat tangan. Siapa mau kaya? Saya dulu angkat tangan. Semua orang, siapa mau miskin? Barangkali tidak ada yang mau tangan. Semua dunia ini pengen miskin, pengen kaya. Kenapa banyak yang miskin? Tidak ada satu orang pun yang pengen miskin, pengen kaya semua. Kok tidak ada? Kok banyak yang mau miskin? Tidak bisa diatur. Jadi kalau benar kaya menurut miskin, itu orang tolol, nggak usah pikir. Sah apa, halal apa, tidak halal disertai, itu yang dipikir. Bukan kaya apa miskin. Kaya miskin sama, gila sama. Kalau soal hidup nih, makan kenyang, buang kotoran, ngantuk nih, sama dengan kambing juga begitu. Jadi yang dipikir itu 3 tadi itu. Itu kalau nggak belajar di PPUI, wah nggak bisa jadi. Khawatir kita kalau gagal jadi anak soleh. Tapi kalau tamat PPUI, salah. Ya bisa jadi pembala yang soleh. Begitu berkeluarga, membina anak istri itu menjadi soleh juga. Sehingga nanti katanya Allah, nanti orang beriman itu diikuti oleh keluarga keturunan sampai anak cucunya, ikut beriman kepada orang tuanya. Itu nanti ditemukan lagi di surga. Ya, sampai begitu janjinya Allah itu. Jadi waladina amanu tabatkum zuriyatun biimanin alhaqna bihim zuriyatuhum wa alatna min amalihim syai'. Jadi nanti diketemukan lagi anak keturunan tuh. Hidup lagi kayak di dunia, ketemu semua. Kalau jalurnya tetap beriman, tidak minggir. Kalau minggir kayak Nabi Nuh, minggir. Itu bukan keluargamu, katanya Allah. Jangan kamu jadi orang bodoh. Keluarga nggak beres, masih jaga keluarga aja. Allah melarang kamu jadi orang bodoh. Padahal anaknya. Maka kalau kita pikir-pikir gitu, kita tidak boleh sombong.
sukses atau tidak itu betul-betul rahmat Allah. Maka kita harus tawadu, dan itu dengan niat. Bahwa kita niat beribadah dengan diri Allah ini. Kita kalau nggak biasa lupa niat. Pokoknya makan kenapa makan lapar gitu. Ya makan karena lapar, sama dengan jengkrik juga makan kalau lapar. Lupa niat ini ibadah bukan ya? Ada pahala nggak dengan makan ini? Lupa memperhitungkannya. Apalagi amal-amal yang banyak lagi. Seperti saya ngomong ini, lupa amal. Kalau nggak latihan, lupa. Ini bahasa lain ngomong ini diridhoi Allah. Kalau nggak biasa latihan, ya ngomong saja, lupa. Padahal penting niat itu dulu yang menentukannya. Sempurna apa tidak amal itu nanti. Pertama itu niatnya dulu. Nah, kalau sudah lepas dari niat itu, digoda sama setan. Wah, kita puji barangkali atau yang macam-macam lah. Maka setiap kerjaan harus niat. Kalau niat itu yang diingat siapa? Nah, mempraktekkan niat itu yang ada di hatinya berharap ridho Allah. Ada yang tahu itu nggak bisa orang lain. Ya kita sendiri, saya tahu, saya sendiri sama Allah, yang lain nggak tahu. Jadi pertanyakan diri kita ingat Allah nggak? Umpamanya mau mandi, ingat nggak? Minta diterima sebagai ibadah kita. Ada nggak di hati itu mandi itu? Sebab pengalaman saya sudah tamat pondok itu, tamat pondok tamat mau memberi kuliah jadi dosen bertahun-tahun tidak ketemu. Saya hitung-hitung, 40 tahun dari umur 15 tahun mandi berapa ribu kali, tidak mengharapkan Allah, mengharapkan sehat, bersih badan, sehat itu sama dengan orang kafir. Coba dihitung-hitung, saya sudah ngitung dulu, maka saya sadarin, iya ya, gara-gara apa ini jadi sadar. Bahasa NI juga ya lumayan agak sadar, cuman belum pol. Tapi setelah hilafah baru terasa ini yang kita nggak beresnya dulu ini. Umat Islam dunia sekarang itu nggak beresnya gitu. Tidak ada yang berjamaah wajib, sehingga banyak lupa baca gitu. Sudah ada ingat Allah, ingat sudah bagus, wanita udah cantik, udah beres, laki-laki sudah ganteng, udah rapi, sudah. Yang diingat itu bukan ingat Allah, bukan. Padahal tadi pertama saya bilang saking kasih sayangnya Allah, kita tidur nyenyak, makan enak, disuruh cari surga. Coba masuk WC cari surga, sampai kasih sayangnya Allah. Pakai baju cari surga. Sebab rumusnya surga itu sakulat mauzinuhu atau khofat mauzinuhu rumusnya. Kalau tidak ada rumus lain, tidak banyak amalnya masuk surga, enggak. Bukan banyak amalnya. Sakulat mauzinuhu, lebih banyak berat pahalanya, baiknya daripada salahnya. Kalau sakulat, ditimbang berat pahalanya, bukan banyak amalnya. Mungkin dia sudah sholat 50 tahun, sholatnya itu khusus sholatnya. Lihat kata orang, yang ini baru 2 hari sholat, belum tentu. Mungkin ini bertobat, dia hapus dosanya. Toto baru sholat 1 hari mati, itu masuk surga juga. Bukan jumlah amal, jumlah apa? Ada niatnya itu tempatnya, bukan di kerjaannya. Niat kalau di kerjaannya dari masuk WC sampai tidur nyenyak, sampai pakai baju, sampai ngomong semua itu adanya di
Di niatnya ada Allah nggak di hatinya. Setiap orang harus tahu dirinya dan pasti tahu. Waduh, lupa. Nah, tahu, tapi kalau nggak lupa nggak bisa. Kalau bukan nabi pun lupa. Bukan manusia mesti ada lupanya. Sudah latihan sering tapi sewaktu itu lupa. Cuman masalahnya banyak lupanya atau banyak ingatnya. Itu persoalan. Tapi kalau nggak lupa nggak bisa. Pasti manusia itu lupa. Cuma perjuangannya banyak lupa atau banyak ingat. Saya sebelum sadar ini sudah sekian puluh tahun beribadah itu, saya hitung kaca saya sudah berapa ribu kali kan. Sekali pun tidak ingat Allah. Yang ingat itu udah beres. Nah, maka latihannya kalau saya, tapi tidak harus seperti saya latihannya. Tapi kalau saya latihannya begini, begitu baca udah beres nih, Assalamualaikum, waalaikumsalam, cepat-cepat sampai di pintu itu. Kan di kamar ada lemari pakaian karena kacanya. Kurang aja lebih baik lagi, baca doanya baru keluar lagi. Jadi latihannya gitu. Kalau enggak lewat lagi. Harus latihan. Enggak latihan enggak bisa. So, saya sudah latihan puluhan tahun ini, tapi masih ada lupanya juga ya, namanya manusia. Cuman persoalannya banyak lupa, banyak ingat, itu persoalan. Kalau nggak lupa nggak bisa manusia pasti. Nah itu nanti ditimbang, lupa ingatnya kalah dengan kekurangannya. Tiba berat, sakurat majinuhu, bahwa bisa dia. Dia khofat majinuhu, bahwa wawiyah, apa wiyatin harun, kami aja dia. Neraka yang panas. Mau balik tidak bisa balik, tidak ada percobaan. Sekali jadi hidup ini tidak ada percobaan. Inilah yang kita perjuangkan terus sepanjang kehidupan kita. Kalau dunia mau jadi perjuangkan terus seperti tidak kayak miskin itu bukan kemauan kita, terserah menurut ketentuan Allah. Rela apa enggak? Oh saya enggak rela miskin, marah sama Allah sana. Ya enggak usah nyalain orang, marah sama Allah sana. Kadang-kadang kalau ibu rumah tangga enggak paham, sampai ya siapa? Bukannya rajin kerja, mau rajin kerja juga miskin juga. Enggak ada urusan rajin kerja. Ya, ujian hidup itu terserah Allah yang menguji, masa kalau guru menguji muridnya terserah sama murid atau terserah sama guru? Ya terserah sama pak guru. Oh, masa terserah sama muridnya? Ya lulus semua kalau gitu. Jadi kan ujian hidupnya dari Allah, terserah sama Allah. Nah kita yang diuji itu siap apa tidak, nah itu masalah. Kalau kita tidak hati-hati, pokoknya banyak lewat. Saya sudah habis-habisan perasaan saya ini, padahal belum tentu bernilai, padahal Anda tahu juga. Tapi masih saja banyak. Kalau pakai baju itu, cari ingat Allah. Lupa pakai baju. Ini kalau saya, tapi kalau mau tidur juga boleh. Lupa. Kurang ajar iblis, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah besok ini ada. Tapi kalau lewat ya seperti itu tadi, sekian puluh tahun beribadah, berapa ratus atau berapa ribu kali pakai baju, nggak ada urusan dengan Allah, urusannya dengan masih tidak pakaian ini bagus apa enggak ya. Imannya tidak berfungsi, padahal iman itu berfungsi di seluruh kegiatan. Berfungsinya kalau ingat Allah. Ingat Allah tidak cukup juga. Kalau berharap ridho Allah saja. Begitu ke dunia habis. Kamu tadi khusyuk bukan main ya. Ada calon mertua di belakang. Nah, nggak jadi. Pokoknya ke dunia aja, ibarat sedikit ke dunia sebagai tujuan habis. Nggak boleh ada ke dunia gitu, nggak boleh. Walaupun sholat, walaupun bersedekah, nggak enak dilihat orang banyak. Jadi tambah dari 5.000 dan 10.000. Habis nol. Bahkan mungkin tidak ada guna-gunanya. Nggak boleh ada ke dunia sedikit pun, semata-mata itu Allah. Boleh orang celah, boleh orang puji, terserah dia.
nggak ada urusan sama kita. Gitu. Nah, lalu digoda kita oleh dunia itu. Nah, kita nggak mau pusing semua itu. Terserah Allah. Terus dunianya bagaimana? Dunianya sekedar doa. Boleh berdoa. Mudah-mudahan saya ngomong ini orang senang mendengarnya dan mendapat menambah imannya. Doa. Mau marah juga nggak ada urusan. Sebab bukan tujuan. Tapi kalau tujuan mudah-mudahan dari Allah, tidak ada lebihnya. Kalau dunia doa, mudah-mudahan usaha saya ini lancar, bisa saya jadi orang kaya. Enggak juga, nggak ada urusan, itu bukan tujuan. Kalau tujuan ridho, nah itu pembedaannya antara doa dan niat. Niat itu tujuan, doa itu harapan. Dan dia sampai akhirat boleh harapan. Dipenuhi, alhamdulillah, bersyukur. Tidak dipenuhi, bersabar. Dua itu aja. Mudah-mudahan saya jadi orang kaya, boleh, mau beramal banyak-banyak. Dipenuhi, bersyukur, buktikan. Tidak dipenuhi, bersabar. Tidak banyak-banyak, dua itu. Bersyukur tetap bersabar. Itu udah hidup itu, nggak banyak-banyak. Cuma banyak yang gagal, katanya Allah, bukan kata saya. Banyak yang kena rakam dan banyak yang surga. Karena itu dunia itu kelihatan sih. Jadi sebelum akhirat itu dunia dulu kelihatan, itulah yang bikin berat itu. Karena dunianya kelihatan. Apa di akhirat tuh? Wah, enak tuh bukan main. Nggak kelihatan, nggak ada rasanya. Tapi apa yang ada itu kelihatan tuh. Jadi kita dunia itu dulu, kalau itu yang kelihatan. Nah itu salahnya. Jadi pernah saya cerita begini, kira-kira kalau nggak salah ingat tuh tahun 76. Nah, saya masih ingat tuh, ada seorang pemimpin agama di suatu kampung. Orang kampung itu undang saya cerita tentang kehidupan ini. Dibantah sama dia. Kok penting akhirat, doanya juga katanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah, baru fil akhirati, dunia dulu. Haha, itu seorang sarjana. Saya masih ingat satu-satunya sarjana yang pernah membantah saya punya ceramah ini. Dengan bantahan dia dari dunia dulu kata dia. Tapi tidak jawab. Lama dia sebagai departemen agama di kampung itu, di kecamatan itu, mengomentari. Ya sebenarnya hidup ini dunia dulu, maka doanya juga kemana tidak ke dunia ke sana baru kira-kira. Waduh, lebih nggak paham. Maksudnya ya memang dari dunia inilah kita manfaatkan untuk kepentingan akhirat. Bukan dunia lebih penting dari akhirat. Masa dunia 100 tahun, akhirat 1 miliar tahun, pentingnya yang 100? Ya tidak mungkin. Maksudnya itu manfaatkan dunia dulu untuk kepentingan akhirat. Maka kita butuh dunia dulu untuk, kalau buat untuk akhirat ngapain? Udah buang aja. Jadi pusing masuk neraka, nggak ada guna-gunanya. Nah, Nabi Nuh pun anaknya saja dibuang. Kalau dia masih dianggap anak juga, kata Allah, jangan kamu jadi orang bodoh, itu bukan keluarga kamu, padahal anaknya tuh. Karena tidak ada gunanya, gitu. Tidak membawa kita kepada itu tadi. Jadi ini memang harus betul-betul hati-hati, tidak sembarangan. Maka tanggung jawab seorang beriman itu yang paling disorot dalam tanggung jawabnya. Ya, cara tanggung jawabnya bagaimana? Dia harus maksimal. Nah, maka orang beriman kalau bodoh tidak belajar tidak diterima amal. Semua amal dengan kebodohan tidak diterima, harus dengan ilmu. Hebatnya Islam itu. Maka antum alauna in kuntum mu'minin. Kalau beriman kalian yang paling tinggi. Dan malaikat kalah, bayangkan. Malaikat kalah dengan kita. Apalagi cuma orang-orang pedagang. Kalau banyak orang beriman di atas segala jalan. Nah itu. Wih hebatnya, tapi hebatnya itu kalau nggak dulu yang nggak bisa. Pol-polan, idola ini, gitu. Dari idola pinggir, oh gitu, hebatnya gitu. Nah, inilah yang perlu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk saya ngomong, untuk yang mendengar juga. Kalau kita ngomong-ngomong ini nanti
Di mataku malah tak palun bahaya lagi. Kenapa kamu ngomong kamu sendiri enggak? Nah kan repot tuh. Oh, kau dalam beriman tuh. Hai, tidak ada makhluk Allah yang sehebat orang beriman. Itu pernyataan Allah dan Rasulnya. Nah, ya mudah-mudahan kita digolongkan Allah, tergolong di antara hamba-hambanya yang memang dibenarkan imannya dan ketakwaannya, sehingga betul-betul kita dan kehidupan dunia sampai akhirat nanti dalam keridhaan Allah. Amin. Dan kekurangan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan amal kita diterima sehingga kita selamat dari dunia sampai akhirat dan Tuhan dan Tuhan. Amin. Demikian waktu kau hadza astagfirullahaladzim muslimat. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.